Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan hari ini kita kembali lagi bertemu meskipun secara virtual, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk mempersiapkan hati kita. Silahkan cari tempat duduk yang nyaman di ruangan Anda masing-masing. Ajak keluarga Anda untuk berkumpul dan mari kita mulai ibadah kita hari ini. Saya undang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau memberikan sukacita yang berlimpah pada setiap hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Hadir dimanapun kami berada hari ini. Engkau beserta dengan kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan yang baru. Biarlah apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau menyapa kami melalui ibadah ini, Engkau menegur kami lewat ibadah ini, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami melalui ibadah hari ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, bersama-sama kita menyanjung Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa hanya Dia juru selamat, hanya Yesus juru selamat.
hadirat-Mu memberikan kami penghiburan dan sukacita baru. Hari ini Tuhan kami mau menyatakan kasih kami kepadamu. Kami mau mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam seminggu ini. Kami mau mengingat saudara-saudara kami yang berada di sekitar kami. Kami mau mengingat tetangga-tetangga di sekeliling rumah kami. Kami mau mengingat saudara-saudara kami satu gereja. Kiranya Tuhan memberikan sukacita. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan yang tidak pernah ada habisnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka apapun yang sedang dialami hari-hari ini. Kami mau bersukacita Tuhan. Kami mau bersukacita dan bersukacita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang teramat baik. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang berkata bahwa hanya firman Tuhan yang memberikan kelegaan dan sukacita dalam hati kita. Amin. Amin. Tutup. Dalam
kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan telinga kita dan seluruh pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan mengangkat satu pujian. Kita tidak tahu akan hari esok, tapi tangan Tuhan yang menopang. Takkan
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang dipuja, Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami muliakan dan kami sembah. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama keluarga kami boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, yaitu kami mau belajar senantiasa menyukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari Tuhan kami akan duduk dengan tenang. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka seluruh aspek hidup kami untuk mendengarkan dan diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar akan bertumbuh di dalam hati kami, hidup kami, dan akan berbuah di dalam setiap perilaku tindakan di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami semua, dan hadirat Tuhan terus kami harapkan dan kami rindukan memenuhi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, bagaimana kabar di dalam sepanjang minggu ini? Puji nama Tuhan, saya pastikan Bapak Saudara dimanapun kita berada saat ini, kita berkumpul di setiap keluarga kita senantiasa dalam berkat-Nya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, mari kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengulang beberapa waktu yang lalu di dalam kita telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi sungguh luar biasa akan kita kembali diingatkan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11 diperhatikan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Saat-saat ini kehidupan orang Kristen, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang di dalamnya bisa memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita sebagai orang Kristen itu harus bisa menjadi contoh. Karena dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita akan memberkati banyak orang. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa, kalau dalam bahasa Jawanya itu nem semake.
tidak akan menjadi bahan cemoohan, tidak akan menjadi batu sandungan, tidak akan menjadi perilaku atau tindakan yang membuat cemar. Tidak, Bapak Saudara, namun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, Bapak Saudara, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa di dalamnya semake atau menyukakan, atau banyak orang yang akan meneladani di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Dikatakan bahwa ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Saudara, kasih itu harus ada di dalam setiap pribadi orang Kristen. Amin. Kasih agape, kasih yang sempurna itu harus ada dan melimpah di dalam kehidupan kita. Dikatakan kasihlah sungguh-sungguh. Berarti kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, tidak ada motivasi yang lain. Kalau kita mengatakan saya mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh, dengan kasih itu tanpa syarat. Kalau kita mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, harus kita melakukannya dengan apa? Ketulusan hati, Bapak Saudara. Kata sungguh-sungguh itu harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sempurna. Ayat yang ke-9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Berarti Bapak Saudara, milikilah kasih dengan apa? Perwujudan. Milikilah kasih dengan tindakan. Milikilah kasih dengan apa? Wujud nyata apa yang ada pada kita. Dikatakan berilah kepada saudaramu tumpangan, maka mari kita bertindak apabila ada saudara-saudara baik yang percaya kepada Tuhan maupun orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan tumpangan, yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, jangan jemu-jemu kita berbuat baik, menolong dan memberkati mereka. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, berikutnya ayat yang ke-10, ini adalah hidup kita, Bapak Saudara, hidup orang-orang Kristen saat ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Saudara, di dalam kekristenan bahwa hidup saling melayani itu penting. Mari setiap pribadi, lepas pribadi di dalam rumah tangga kita, mari kita berikan pelayanan yang terbaik. Istri melayani suami dengan sungguh-sungguh. Istri melayani suami dengan dengan ketulusan hati. Demikian juga sebaliknya, seorang suami harus melayani istri dengan baik, melayani istri dengan sungguh-sungguh. Bapak Saudara, orang tua, layanilah anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Layanilah dengan ketulusan hati. Dan demikian juga seorang anak atau kita sebagai anak, layanilah orang tua dengan sungguh-sungguh. Maka hidup kekristenan kita akan menjadi bisa mewarnai atau bisa menjadi kesukaan bagi orang lain juga, Bapak Saudara. Kalau keberadaan orang Kristen, keberadaan anak-anak Tuhan yang di dalamnya tadi dikatakan tidak bisa melayani dengan sungguh-sungguh, tidak bisa melayani istri dengan sungguh-sungguh, seorang anak tidak bisa melayani orang tua dengan sungguh-sungguh, seorang orang tua tidak bisa melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara itu bisa dicontoh? Itu pasti akan menjadi buah bibir, akan menjadi bahan cemoohan, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Berikutnya ayat yang ke-11, Bapak Saudara. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Saudara, mari kita introspeksi diri. Sudahkah setiap ucapan kita, sudahkah setiap
apa yang kita lontarkan, setiap perbicaraan kita, apakah sudah di dalamnya berbicara sesuai dengan seperti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, bahwa orang Kristen, mari kita belajar sebelum mengucapkan kata-kata. Tolong perhatikan dulu. Tolong persiapkan dulu. Sehingga setiap ucapan yang akan kita ucapkan itu didengar oleh keluarga kita, didengar oleh masyarakat, didengar oleh siapa yang bertemu dengan kita. Di dalamnya itu ada kelemah lembutan, di situ ada ketenangan, di situ ada kenyamanan, bukan berbicara yang menyinggung, bukan berbicara yang menyakiti, bukan berbicara yang melukai. Bahkan kalau kita melihat kondisi saat ini, Bapak Saudara, coba sudah beberapa bulan anak-anak ada di rumah, ada orang tua yang juga ada di rumah. Itu sangat riskan sekali terjadinya percekcokan, sangat riskan sekali terjadinya adu mulut, karena kondisi perekonomian mulai melemah, mulai lemah. Di situ saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Bapak Saudara, saya mengharap bahwa seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Gunung Sari dimanapun kita saat ini berada, mari sikapi setiap perkataan kita, yaitu perkataan yang di dalamnya boleh membangun, perkataan yang di dalamnya boleh membawa kesejukan. Walaupun di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi situasi seperti ini, dengan perkataan yang memberkati akan merubah keadaan kita yang tidak baik menjadi baik. Amin. Akan merubah setiap kondisi kita yang saat ini mungkin dunia mengatakan kondisi yang tidak baik. Dengan perkataan yang membangun akan membuat perubahan di dalam keluarga kita. Haleluya Bapak Saudara. Petrus menulis di dalam Alkitab yang ada di dalam pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, Bapak Saudara, itu dikhususkan bagi orang-orang Kristen, dikhususkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikhususkan bagi kita, anak-anak yang dikasihi. Bagaimana cara kita menjadi hidup kita sebagai orang Kristen itu menjadi teladan, menjadi menjadi contoh, menjadi sesuatu yang di dalamnya orang lain akan melihat pribadi kita, yaitu pribadi yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, ayat yang ke-7 yang akan kita dalami, Bapak Saudara, ayat yang ke-7. Saya akan membacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Dalam kondisi saat ini, dalam kondisi seperti ini, saya mengatakan terus dengan perkataan yang baik. Kondisi yang seperti ini adalah kondisi seizin dari Tuhan. Kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik yang Tuhan punya rencana di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. 3 sikap yang harus kita miliki, Bapak Saudara. 3 sikap yang harus kita miliki. Tadi dikatakan kita harus bisa menguasai diri. Bapak Saudara, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di luar rumah, baik beraktivitas dimanapun berada, harus ada di dalam pribadi kita yang pertama, yaitu bisa menguasai diri. Harus, tidak bisa tidak, harus bisa menguasai diri. Bapak Saudara, karena apa? Dalam kondisi yang saat ini, itu
seringkali bisa memancing orang-orang. Kalau kita berbicara, bisa memancing juga orang-orang Kristen untuk berbuat dosa. Kondisi yang seperti ini di luar itu bisa membuat atau memancing kita sebagai anak-anak Tuhan untuk marah, untuk tidak mau menerima keadaan yang seperti ini, Bapak Saudara. Tetapi Petrus mengingatkan kepada kita bahwa dalam keadaan, dalam kondisi yang seperti ini, kita jangan mudah terpancing. Kita jangan mudah jangan mudah berbuat dosa. Tetapi Bapak Saudara, kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Bapak Saudara, penguasaan diri itu apa? Yaitu kemampuan untuk menahan. Kemampuan untuk menahan, mengekang, dan menjaga diri tetap stabil. Ya Bapak Saudara, tetap menjaga diri tetap stabil di dalam batas yang wajar seturut maksud dan kehendak Allah. Tetap stabil artinya apa Bapak Saudara? Itu tidak mudah, tidak bisa diombang-ambingkan. Itu namanya stabil. Stabil, tidak bisa diombang-ambingkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang di dalamnya itu akan menyimpang dari kebenaran. Dengan adanya kita bisa menguasai diri, kita bisa bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau orang yang tidak stabil, kalau orang yang tidak bisa menguasai diri, dia pasti berjalan di dalam ketidakbenaran. Itu saya pastikan, Bapak Saudara. Sebab itu, Bapak Saudara, hal yang pertama, penguasaan diri itu sangat penting. Penguasaan diri itu sangat penting. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk memimpin, mengatur, dan menata diri secara bijaksana seturut maksud dan kehendak Allah. Kemampuan untuk memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin di mana kita bekerja. Kita sebagai pemimpin di kantor, kita bisa memimpin. Kita bisa mengatur. Kita bisa menata diri. Bapak Saudara, itu hal yang dikehendaki Allah. Itu yang diingini Allah. Itu yang diharapkan di dalam pribadi anak-anak Tuhan, yaitu menguasai diri, dapat atau mampu memimpin, dapat mampu mengatur, dapat mampu menata diri. Sehingga kebenaran terus ada dalam karakter kita. Amin. Harus ada dalam pribadi kita. Walaupun kanan kiri kita, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin pribadi mereka tidak bisa menguasai diri. Dia melibatkan hidupnya dalam dosa. Mereka melibatkan hidupnya di dalam perkara-perkara kedagingan. Itu biar. Tetapi secara khusus buat kita bisa menguasai diri, Bapak Saudara. Amsal 16 ayat 32, Amsal ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Berarti Bapak Saudara bahwa orang yang bisa menguasai diri dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Orang kalau kita melihat film atau melihat orang berperang ingin merebut satu negara, ingin merebut satu kota, dia hanya merancangkan beberapa waktu saja. Mungkin ada yang merancangkan 1 bulan, saya akan menggempur
kota ini, akan mengempur negara ini dengan kekuatan yang ada. Tetapi dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Berarti bahwa kesabaran itu harus kita latih, dan kita latih sampai akhir hidup kita. Tidak ada batasnya, tidak ada ujung pangkalnya. Harus kita lakukan, harus kita latih terus-menerus setiap saat yang namanya sabar itu. Karena di dalam kesabaran, di dalam setiap pribadi orang, itu bisa dikatakan dia bisa penguasaan diri. Dia sudah bisa menguasai dirinya. Dikatakan sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita harus punya keyakinan, punya kekuatan untuk bisa sabar, untuk bisa menguasai diri, Bapak Saudara. Ayat yang selanjutnya, poin yang selanjutnya. Setelah karena itu kuasalah dirimu dan kesudahannya segala sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Poin yang kedua, Bapak Saudara, pribadi kita harus ada yang namanya ketenangan. Tenang adalah kebutuhan kita. Tenang adalah sesuatu yang harus ada di dalam atau menguasai kehidupan kita. Di dalam menghadapi persoalan, kalau cara menghadapinya dengan kemerungsung, dengan cara tidak tenang, pasti tidak akan terselesaikan. Tetapi dalam kita menghadapi persoalan, baik persoalan kecil maupun persoalan besar, mari kita belajar tenang. Tenang terlebih dahulu. Jangan buru-buru. Harus menyelesaikan masalah ini, harus bisa menyelesaikan masalah ini, harus bisa menuntaskan masalah ini. Jangan buru-buru. Tenang dulu, Bapak Saudara. Saya belajar di kondisi yang Tuhan izinkan seperti ini. Kalau orang-orang lain juga mengatakan juga mendapat dampak dari pandemi ini. Tetapi Bapak Saudara, saya belajar tenang. Dalam hal saya di rumah, saya juga tenang. Di dalam pekerjaan, saya tenang. Di dalam aktivitas seperti apapun yang mungkin membuat hati ini kok tidak nyaman, saya akan belajar tenang, Bapak Saudara. Karena tenang adalah kebutuhan kita, ya. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini. Orang yang tidak bisa tenang, berarti orang tersebut tidak bisa menjalani hidupnya dengan baik. Tetapi kalau kita tenang, berarti kita dikatakan adalah orang yang mampu menjalani hidup ini dengan baik. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15b dituliskan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita tenang karena apa? Tuhan menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kalau orang yang tidak tenang, tidak akan diberikan kekuatan Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan belajar menjalani hidup ini dengan baik, menjalani hidup ini dengan benar, tenang itu ada dalam hidup kita. Dikatakan terletak kekuatanmu, terletak kekuatan kita. Kekuatan kita di dalam menghadapi dalam hal apapun, Saudara. Karena tenang, tidak
gelisah, tidak gerusah-gerusuh, dipikirkan lebih dahulu. Dipikirkan apa yang harus kita hadapi, kita selesaikan dengan hati yang tenang. Bapak Saudara, saya senang mendengar puji-pujian yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Saudara, seberapa kedekatanmu saat ini kepada Tuhan, Bapak Saudara? Seberapa hubunganmu saat ini kepada Tuhan? Apakah engkau menganggap saat ini hubunganmu itu biasa-biasa saja? Apakah engkau saat ini mengatakan hubunganmu kepada Tuhan saat ini mengalami kemerosotan? Saya katakan lewat pada kesempatan pada pagi hari ini, Bapak Saudara, lakukanlah hubungan lagi secara intim kepada Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dekatkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka engkau mampu di dalam menjalani hidup ini dengan baik. Karena ketenangan itu ada dalam hidup kita. Kata tenang harus mewarnai di dalam kehidupan kita juga. Karena dikatakan orang yang tenang adalah orang yang tidak bingung. Orang yang tenang adalah orang yang di dalamnya tidak tegang. Orang yang tenang adalah di dalam pribadinya itu tidak ada kecemasan. Orang yang tenang di dalam pribadinya adalah orang yang tidak kalut. Orang yang tidak emosi. Orang yang tidak cepat marah. Harus ketenangan itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kalau kita memahami bahwa Tuhan sumber ketenangan, kalau kita memahami bahwa Tuhan sumber ketenangan kita, mengapa? Karena ada harapan yang tidak mengecewakan pada Tuhan Allah kita. Ada perlindungan yang sempurna pada Tuhan Allah kita. Dan ada keselamatan yang pasti pada Tuhan Allah kita. Bapak Saudara, kita harus dapat memahami bahwa sumber ketenangan kita itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan kepada kita. Karena di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena di dalam Tuhan itu ada perlindungan. Karena di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Makanya kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita. Berikutnya, Bapak Saudara, supaya kamu dapat berdoa. Supaya saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua dapat berdoa. Kalau orang yang bisa menguasai diri, kalau orang yang di dalam pribadinya itu ada ketenangan, saya pastikan di dalam pribadi kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Kalau orang yang tidak bisa menguasai diri, pasti tidak akan bisa berdoa dengan baik. Kalau di dalam pribadi kita tidak bisa tenang di dalam menghadapi apapun, saya pastikan tidak akan bisa berdoa dengan baik. Kalau kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, kita bisa berdoa dengan dengan ketulusan hati kita. Kita bisa berdoa dengan dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena di dalam pribadi kita sudah ada ketenangan. Kita sudah bisa menguasai diri. Bapak Saudara, bahwa kita berdoa
adalah perkara yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang ada orang yang mengatakan bahwa doa itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan secara pribadi kepada Tuhan. Namun Bapak Saudara, kita semua yang ada di tempat ini maupun di mana kita berada, mari kita memperkatakan bahwa doa itu adalah sesuatu yang indah. Doa adalah sesuatu yang yang sungguh nikmat, sungguh luar biasa. Karena kita menyadari bahwa di dalam kita berdoa adalah mewujudkan, membangun hubungan kita kepada Tuhan. Bapak Saudara, saya mau bertanya lagi kepada Bapak Saudara, engkau berdoa apakah hanya untuk memuaskan keinginanmu saja? Apakah engkau berdoa saat ini, sampai saat ini ada yang tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin doa yang engkau sampaikan adalah doa yang salah. Doa yang salah adalah doa yang punya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Itu adalah doa yang tidak benar. Tetapi doa yang benar adalah doa yang di dalamnya Tuhan yang punya kehendak, kita yang melakukan. Kalau kita berdoa dengan cara yang benar, biar hanya Tuhan yang menjawab, biar hanya Tuhan yang menentukan apakah doa kita itu benar atau tidak. Sebab itu Bapak Saudara, mari jalin hubungan, jalin keintiman kita kepada Tuhan. Maka setiap doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah doa yang di dalamnya menyukakan hati Tuhan. Maka dengan mudah sekali apa yang engkau doakan, apa yang engkau minta, apa yang engkau butuhkan, Tuhan menjawab. Saya seringkali menikmati hasil dari berkat itu, Bapak Saudara. Saya waktu-waktu ini saya terus menggali hubungan saya kepada Tuhan. Saya terus mengadakan hubungan intim kepada Tuhan dengan berdoa. Bapak Saudara, luar biasa sekali. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan. Amin Bapak Saudara. Demikian juga Bapak Saudara, engkau berdoa jangan hanya untuk menuruti keinginanmu, jangan. Tetapi engkau berdoalah di dalamnya untuk menyukakan hati Tuhan. Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Ya, doa adalah suatu kesempatan yang besar. Saya katakan, doa yang kita lakukan adalah suatu kesempatan yang besar. Bayangkan, kalau kondisi yang mencekam, kondisi yang tidak baik, apakah di dalamnya bisa berdoa dengan baik? Tetapi kalau kita bisa berdoa, saat ini kita bisa terus menyembah Tuhan, saat ini kita bisa terus bersekutu kepada Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan yang sungguh indah. Sebab itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, berikan kesempatan kita untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk terus kita menyembah Tuhan, untuk terus kita bermazmur bagi Tuhan, untuk terus kita memuji nama Tuhan. Bapak Saudara, oleh sebab itu Bapak Saudara, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari hidup kita
harus menjadi hidup yang bisa mewarnai kehidupan orang lain. Mari kehidupan kita saat ini bisa menghidupi hidup orang lain. Mari kehidupan saat ini bisa menjadi kehidupan yang memberikan teladan bagi orang lain. Di dalam menyikapi hal ini, kuasailah dirimu. Kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa tenang dalam kita menjalani hidup ini. Dan di dalam kita menguasai diri, kita bisa hidup tenang, maka dengan mudah kita berdoa kepada Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita mendengar dengan telinga kanan, keluar lewat telinga kiri, jangan. Tetapi masukkanlah firman Tuhan itu ke dalam telinga kita dan masukkan ke dalam hati kita, sehingga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, nama Tuhan Yesus semakin kita muliakan. Mari kita berdoa. Saya mohon Om Sam boleh berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, penghujung ibadah di pagi hari Terima ini. kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Ya Rataka. karena sampai hari ini Engkau masih mengizinkan kepada kami dan segenap keluarga dan saudara kami boleh melakukan ibadah misbah keluarga di tempat kami berada, di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah kemurahan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan Yesus. Di dalam situasi yang sulit ini, kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, melalui hamba-Mu Mas Yohanes, Kau kembali mengingatkan kepada kami pentingnya kami untuk lebih dekat dengan Engkau dan terus bersekutu dengan Tuhan, Ya Tuhan serta Yesus. berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan dan yang pikirkan, kami percaya Tuhan kalau semua itu kami berserah kepadamu dan kami landaskan dengan nama-Mu, semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya Tuhan Dan itu Yesus. semua menjadi kebaikan buat hidup kami, Ya. buat kehidupan saudara-saudara kami, buat kehidupan keluarga kami, dan terlebih untuk kemuliaan Ya nama. Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Ya. Terima kasih Kau telah mengingatkan kehidupan Ya kami. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin di pagi hari ini masih juga belum berkesempatan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Biarlah Tuhan Tuhan Yesus. di saat-saat yang lain kami boleh berjumpa kembali, Mereka boleh mendengarkan firman-Mu kembali. setia kepada Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi yang sekarang ini ya Tuhan. Ya Tuhan Kami Yesus. berdoa khususnya untuk kota Salatiga ya Tuhan. Di dalam Kau nama Tuhan mengetahui Yesus situasi Kristus. pandemi di Salatiga ya Tuhan. Tolong Semakin hari Tuhan semakin Yesus. menambahkan jumlah yang positif. Oh Tuhan Kami Yesus. percaya Tuhan Kau punya rencana yang baik Kami untuk mohon semuanya. belas kasihan dari Kami Tuhan. mohon pengampunan-Mu. Kami mohon belas Mohon kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan. Mungkin Pengampunan karena dosa kami, mungkin kota karena Salatiga kekeliruan ya kami ya Bapa. Tuhan, sehingga di Salatiga ini Tuhan terus tambah hari menambahkan orang-orang yang positif COVID. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan, di dalam yang nama saat Tuhan ini Yesus. mungkin sedang di dalam perawatan, yang saat Kesembuhan ini mungkin terjadi di dalam Yesus. perawatan di rumah sakit. Tuhan, tolong Tuhan tengok mereka, berikan pengampunan supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan Di dalam dan nama boleh Tuhan kembali Yesus berkumpul Kristus. dengan keluarga. Ya Tuhan Kami Yesus. percaya Tuhan Kau akan menyertai kami. Ya Tuhan Kami Yesus. juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di lingkungan di mana semuanya saudara-saudara kami yang terkena. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, Tuhan Yesus. Kau memberikan benteng kehidupan Ya kami, Tuhan Yesus. supaya kami boleh terhindar dari COVID ini. Ya Tuhan Kami Yesus. berucap syukur Tuhan kalau hari ini kami juga sudah masih mendapatkan kesehatan dari Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih ya Yesus, Puji terima Tuhan, kasih puji untuk Tuhan. penyertaan-Mu. Kami berdoa Oh, rata untuk rata Peminda yang ada di Salatiga.
segala keputusan, segala kebijakan yang diambil, Engkau biarlah semua memberkati ini berlandaskan akan takut dengan Tuhan. Ya, Tuhan Kami Yesus. percaya Tuhan, Engkau akan segera memindahkan, bahkan Engkau segera Tuhan menghapuskan dari segala virus yang ada Ya, di kota Tuhan kami ini, Yesus. sehingga dalam tidak lama lagi Tuhan kami boleh kembali di rumah-Mu untuk kembali Ya, beribadah. Tuhan. Kami merindukan, Kami sungguh untuk rindu bertemu Tuhan, dengan kami saudara rindu kami. sekali Tuhan. Kami merindukan untuk Untuk memuji memuji nama-Mu. Tuhan, menyembah Tuhan Kami di gereja rindu Tuhan untuk memuliakan bersama nama-Mu. umat-umat-Mu ya Kami Tuhan mengucap Yesus. syukur untuk semuanya. Terima Tuhan, pada kasih, kesempatan Tuhan ini Yesus. juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani di pagi Ya, hari Tuhan ini. Yesus. Kami berdoa semua yang terlibat di dalam Ya, ibadah Tuhan pagi Yesus. ini. Walaupun kami tidak bisa berjumpa, bertatap muka Ya, secara Tuhan langsung, Yesus. kami hanya boleh berkomunikasi melalui media. Tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus mengalir. Ya, Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih dan ampuni Tuhan apabila di dalam kami mendengar firman-Mu ada banyak dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kalau demikian, jemaat yang diberkati Tuhan, Ya, Tuhan Yesus. undurlah dari perhimpunan ibadah keluarga hari ini dan kembali engkau beraktivitas, serta yakinlah engkau akan diberkati dengan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, serta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengasihi saudara-saudara kita yang lain, serta kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mengalami jalan buntu, jalan keluar dibukakan oleh karena kasih karunia Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.